Ya, pemirsa, pemerintah kembali menawarkan instrumen investasi surat berharga negara retail, yakni obligasi negara retail ORI 024. Nah, ORI 24 juga ditawarkan dalam dua tenor, 3 tahun dan 6 tahun dengan kupon masing-masing sebesar 6,1% dan 6,35%. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan kembali menerbitkan surat berharga negara atau SBN retail dengan jenis obligasi negara retail atau ORI seri terbaru ORI 024. ORI 024 merupakan ORI kedua yang diterbitkan pemerintah dengan menawarkan dua pilihan jangka waktu, yaitu ORI 024 T3 dengan tenor 3 tahun dan ORI 024 T6 dengan tenor 6 tahun. ORI 024 ditawarkan kepada investor individu melalui sistem online ESBN melalui 4 tahap, yaitu pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan settlement. Masa penawaran ORI 024 berlangsung sejak tanggal 9 Oktober 2023 hingga 2 November 2023 dan settlement atau penerbitan pada tanggal 8 November 2023. Sebagai alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan, ORI 024 dengan tenor 3 tahun memiliki kupon fix sebesar 6,10%. Sedangkan ORI 024 tenor 6 tahun memiliki kupon 6,35% per tahun. Dan nominal pembelian bisa dilakukan mulai dari Rp1 juta dengan maksimal Rp5 miliar untuk tenor 3 tahun, serta Rp10 miliar untuk tenor 6 tahun. Sementara itu, instrumen investasi ORI 024 T3 dan ORI 024 T6 sudah bisa dibeli atau dipesan melalui 29 mitra distribusi atau agen penjual yang sudah ditunjuk pemerintah, yang terdiri dari bank pemerintah dan swasta, perusahaan efek, perusahaan finansial teknologi peer-to-peer lending, serta agen penjual efek reksadana atau APR Fintech. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, ORI 24, pilihan berharga untuk bersatu bangun bangsa, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Singgi Gunarsa. Beliau adalah Kasubdit Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang DJPPR Kementerian Keuangan. Selamat pagi Pak Singgi. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi para pemirsa. Baik, salam sehat Pak Singgi. Salam sehat selalu buat teman-teman semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, bisa diupdate terlebih dahulu bagaimana kondisi dari pasar surat utang, begitu khususnya yang untuk retail nih, Pak Singgi. Siap. Kalau berbicara Ya. dengan pasar surat utang negara ya, khususnya SBN nih, beberapa waktu terakhir kita mengalami kondisi yang cukup volatile. Oke. Ya, seperti adanya sentimen hawkish dari The Fed ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Dan memang di situ kita lihat beberapa hari terakhir concern bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya di November ini mulai mereda ya, terlihat dari adanya statement dari beberapa pejabat yang sepertinya tone down gitu ya. Dan ini sepertinya menambah keyakinan pasar di beberapa hari terakhir terlihat dari penurunan yield curve kita nih, Mas Pras dan Bapak Ibu sekalian. Dari sisi domestik sendiri sebenarnya cukup solid ya, makro fiskal kita cukup sehat, APBN juga berada dalam posisi yang bagus ya, inflasi cenderung terkendali ya, dan memang sampai dengan akhir 2023 sepertinya kondisinya untuk domestik khususnya itu cukup stabil. Dari sisi retail sendiri sebenarnya mengikuti ya kondisi dinamika market seperti yang saya sebutkan tadi, dan kita lihat memang kalau kita lihat dari penerbitannya ini cukup meningkat dari tahun ke tahun ya, bahkan di tahun 2023 ini tahunnya belum selesai kita sudah mencapai 112,9 triliun, ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya ya, tahun 2022 itu kita penerbitannya sebesar 107,4 ya, bahkan di tahun 2020 itu lebih kecil lagi malah 76 triliun. Jadi memang animonya cukup baik nih Mas Pras dan teman-teman sekalian. Baik, itu ya tren dari pergerakan surat berharga negara retail khususnya begitu yang memang kaitannya dengan dampak global yang masih memberikan tekanan begitu, meskipun sudah mulai mereda karena The Fed lagi-lagi memang yang menjadi kunci utama ya dari pasar obligasi global. Betul. Baik, nah lantas bagaimana? Kita tahu saat ini kan pemerintah kembali menawarkan SBN retail, yakni obligasi negara retail atau ORI seri ORI 24. Nah, seperti apa sih struktur dari ORI ini?
kemudian apakah masih sama ini Pak dengan ori sebelumnya? Adakah hal yang berbeda? Silakan dijelaskan ya Pak. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi untuk ori memang memiliki fitur-fitur yang spesifik ya, Ya. seperti misalnya kuponnya itu fix ya, fixed rate selama maturity itu semua fix ya. Lalu bisa diperdagangkan juga di pasar sekunder nanti ya. Dan yang jelas ini pajaknya atas kuponnya 10%. Ini sangat kompetitif dibandingkan produk investasi yang lain ya. Jadi ini memberikan benefit dari masyarakat menerima kuponnya itu, benefit kuponnya lebih utuh dibandingkan instrumen lainnya ya. Oke. Seperti ori sebelumnya juga ya, seperti ori 23 kita menawarkan dual tranches ini yang 3 dan yang 6 tahun ya, yaitu ori 024T3 untuk yang 3 tahun dan ori 024T6 untuk yang 6 tahun. Nah, ini kuponnya yang menarik nih Mas Pras ya, Iya. Bapak-Ibu sekalian. Di sini kita menawarkan kupon yang cukup kompetitif yaitu sebesar 6,1% untuk yang 3 tahun dan 6,35% untuk yang 6 tahun ya. Dan di sini selain itu juga sama seperti instrumen ori yang lainnya untuk batas pemesanan maksimal. Ori yang T3 itu sebesar 5 miliar ya maksimalnya, sementara untuk yang T6 lebih tinggi sebesar 10 miliar rupiah. Namun ya untuk minimal pemesanannya sama ya, hanya 1 juta rupiah saja. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian gitu ya, itu bisa memesan ori 24, T3 maupun T6 ini. Baik, dan hingga saat ini nih Pak Singgi, seluruh SBN retail yang ditawarkan baik yang syariah maupun yang konvensional ini kan semuanya ditawarkan dalam 2 tenor. Nah, apakah selanjutnya pemerintah juga akan terus nih akhirnya menerbitkan SBN retail ini dalam 2 tenor terus-menerus ini, Pak Singgi? Ya, terima kasih Mas Pras, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Di tahun 2023 ini sebenarnya milestone juga bagi DJPPR ini untuk melaunch instrumen retail dual tranches. Artinya kita menawarkan dua tenor gitu. Biasanya kita untuk retail itu tahun-tahun sebelumnya hanya 1 tenor. Jadi memang ini kita lihat di tahun 2023 ini ya, bagaimana keberhasilannya. Ini banyak juga ternyata ya. Seperti contohnya di SBR 12 itu untuk instrumen investor yang membeli 2 instrumen sekaligus itu ada sekitar 6.000 ya, 6.000 investor ya. Oke. Dan di ori 23 yang kemarin kita lihat di sini yang membeli 2 tenor sekaligus itu sekitar 4.600-an. Jadi memang sangat besar ya. Jadi intinya sih pemerintah selalu berupaya untuk menawarkan atau menciptakan instrumen-instrumen yang menarik ya bagi para instrumen retail yang menjadi alternatif ya, alternatif investasi ya dibandingkan instrumen-instrumen lainnya ya. Selain itu juga dengan adanya dual tranches ini, jadi horizon investasi bagi para investor retail ini memiliki 2 pilihan. Ada pilihan yang jangka pendek yang 3 tahun dan pilihan yang jangka panjang 6 tahun. Jadi apabila ingin melok gitu ya investasi untuk jangka panjang gitu yang 6 tahun dengan kupon yang lebih menarik juga, ini bisa dilakukan ya, tidak terbatas hanya 1 pilihan saja. Jadi lebih terbuka nih Mas Pras untuk instrumennya seperti itu. Itu dia, makin beragam lah ya pilihannya kalau kita lihat dengan tenor-tenor yang ditawarkan. Nah, jika melihat dari penerbitan yang sudah dilakukan tahun ini dengan 2 tenor dan besaran kupon juga yang berbeda dalam 1 kali penerbitan, lantas bagaimana respon dari masyarakat sejauh ini, dari investor terhadap instrumen retail ini? Respon masyarakat kalau kita lihat di sini memang cukup besar juga ya, Mas Pras. Ini kalau kita lihat di sini dari tahun ke tahun, tadi disampaikan saya sampaikan di awal memang jumlah penerbitan ori ini sangat meningkat gitu ya dari waktu ke waktu ya. Sebagai contoh nih kita lihat aja instrumen SBR 12. SBR 12 ini memiliki rekor nih untuk jumlah investor yang berpartisipasi itu mencapai 62.000 investor ya. Wow, Dan itu juga belum lagi yang tadi saya sampaikan ada 6.000 nih yang beli 2 instrumen sekaligus gitu, 2 tenor sekaligus. Di ori 23 juga seperti itu ya. Jangkauannya juga cukup banyak ya, walaupun lebih rendah dari SBR tapi masih cukup tinggi nih sebesar 58.000 investor ya. Di sini kita lihat bahwa kesadaran investasi terutama pasca pandemi nih ya, masyarakat juga semakin meningkat ya, dari mulai saham dan instrumen-instrumen lainnya. Ini rupanya lebih aware lagi masyarakat bahwa uang saya ini yang dahulu dipakai gitu untuk
konsumsi, sekarang ada sisa, ini bisa diinvestasikan, tidak dianggurkan saja di tabungan gitu ya. Ternyata banyak alternatif instrumen lain, terutama dari pemerintah ini memberikan return yang sangat menarik. Gitu. Wow, berarti sudah makin banyak nih masyarakat yang melek investasi ya, khususnya di obligasi Betul, begitu. betul. Baik, lantas berapa target indikatif dari penerbitan ORI 24 ini Pak Singgi? Kalau target itu seperti instrumen retail sebelumnya sebenarnya sekitaran 20 triliun ya, Mas Pras dan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tapi kalau misalnya dilihat dari sistem ISBN kita, dari platform Indis itu mungkin Pak Agus sekarang itu masih sekitar 10 triliun. Tapi kedepannya ini kan proses penawarannya masih panjang ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan melihat animo masyarakat itu seperti apa. Ya kita harapkan sih semakin hari semakin meningkat gitu ya. Jadi semua masyarakat kebagian nih ORI yang akan kita terbitkan ORI 2004 ini ya. Jadi mungkin bisa mencapai 20 triliun juga, tapi yang jelas apabila Bapak Ibu sekalian, para pemirsa IDX Channel ini ingin memesan, segera untuk menghubungi ya medisnya agar bisa diproses nih, karena semakin first come tentu saja first serve ya dari pemesanan ORI 24 ini. Itu dia, apalagi peminatnya juga yang semakin banyak ya dari penerbitan ORI sebelumnya begitu. Nah, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah nih, strategi yang sudah diterapkan agar masyarakat juga semakin berminat untuk berinvestasi di obligasi retail? Tahan dulu jawabannya Pak Singgi, kita akan jeda sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan profil dari ORI 24 ini apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, penerbitnya adalah Pemerintah Republik Indonesia, settlement di 8 November 2023 dengan masa penawaran 9 Oktober sampai dengan 2 November 2023 dengan minimum pemesanan Rp1 juta. Ya, berikutnya kita akan cermati masa jatuh temponya untuk ORI 24 T3 ini dengan tenor 3 tahun 15 Oktober 2026, kemudian ORI 24 T6 atau dengan tenor 6 tahun 15 Oktober 2029. Sementara maksimal pemesanan maksud saya untuk ORI 24 T3 itu 5 miliar rupiah, sementara ORI 24 T6 10 miliar rupiah dengan tingkat kupon ini yang menarik juga. ORI 24 T3 6,1% per tahun, sementara ORI 24 T6-nya 6,35% per tahun. Baik, berikutnya kita akan cermati keuntungan berinvestasi obligasi negara retail itu apa saja. Kupon dan pokok dijamin oleh undang-undang, tersedianya kuotasi harga beli dari mitra distribusi, kemudian kupon yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Berpotensi memperoleh capital gain, kemudian kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo. Berikutnya dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain. Kupon dibayar setiap bulan, dapat diperdagangkan juga di organized OTC melalui electronic trading platform, dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik serta masyarakat turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Itulah beberapa keuntungan berinvestasi di obligasi negara retail, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Singgi Gunarsa, Kepala Subdirektorat Analisa Keuangan dan Pasar Surat Utang DJPPR Kementerian Keuangan. Baik, Pak Singgi, kita akan lanjutkan kembali Pak. Lantas bagaimana ini kalau kita bicara mengenai strategi tadi, minatnya sudah cukup tinggi di masyarakat, tapi kan ini penetrasi masih perlu kita perluas lagi ya ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, strategi yang sudah disiapkan itu apa saja Pak? Iya, benar sekali Mas Pras. Jadi memang strategi pemerintah itu, strategi kita umumnya ya, ingin menciptakan masyarakat yang investment society sekarang. Sekarang tuh bukan zamannya saving society lagi seperti saya kecil dulu ya, nabung di celengan gitu kan. Kalau sekarang harus invest ya. Jadi karena apa? Karena kalau nabung itu kan return kita kecil dan bahkan habis untuk biaya administrasi gitu kan. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Jadi yang pertama tentu saja edukasi dan literasi itu harus kita tingkatkan ya. Baik itu dari sisi masyarakat, dari sisi akademisi, bahkan kita juga mengakses
kampus-kampus itu memberikan sosialisasi terkait dengan investasi SBN retail sekaligus ya yang untuk yang APBN secara keseluruhan seperti itu ya. Jadi yang kedua tentu saja kita mengembangkan infrastruktur. Infrastruktur ini banyak ya, Mas Pras, Bapak sekalian, baik dari sisi fitur-fitur SBN retail itu sendiri, dari sisi internal Kementerian Keuangan juga kita kembangkan, terus fitur-fitur di ISBN kita ya, elektronik SBN kita, dan kita juga mengajak semua mitra distribusi kita untuk lebih mengembangkan ya pola distribusinya lagi ya, melalui aplikasi yang lebih user friendly misalnya. Oke. Sekarang kan tidak hanya perusahaan sekuritas saja yang memiliki aplikasi yang cukup baik gitu ya dalam berinvestasi, tapi sekarang udah kalangan perbankan udah memiliki para super apps nih ya untuk ya kita lebih mudah ya, tidak hanya belanja ya, bayar apa namanya e-money dan lain-lain, tapi juga kita bisa memesan nih investasi. Nah ini sebelum itu di launch biasanya kita uji dulu ya robustness dari sistem-sistem para mitra distribusi itu untuk menjamin Oke. bahwa pesanan dari para investor itu sesuai dengan keinginannya, baik itu jumlah maupun jenis investasinya. Jadi kita terus nih untuk mengembangkan infrastruktur itu, edukasi dan infrastruktur secara terus-menerus. Iya, jadi sudah ada kepastian lah bagi para investor begitu pada saat memesan ataupun membeli dari Ori 24 bisa Betul, langsung betul, terlaksana betul, begitu betul. ya. Nah, untuk calon investornya Betul. nih misalnya seperti saya, Pak Singgih yang ingin berinvestasi di Ori 24 ini bagaimana caranya, mekanismenya seperti apa nih Pak Singgih? Kalau ingin Ya. berinvestasi gampang sih sebenarnya, kita bisa langsung mengontak mitra distribusi kita ya. Itu ada 29 bank, Oke. 29 ya mitra distribusinya. Itu ada 18 bank, 5 perusahaan sekuritas dan 4 APR ya, fintech, dan 2 peer-to-peer lending. Jadi banyak sekali alternatifnya. Jadi perbankan yang biasa kita lakukan transaksi itu pasti bisa menampung ya minat kita untuk membeli Ori ya. Nah, daftarnya itu ada di landing page kita ya, www.kemenq.go.id/ori. Di situ semua lengkap ya. Oke. Bagaimana cara kita memesan, tinggal mengklik mitra distribusi, kita langsung dibawa ke page-nya masing-masing ya. Dan apa saja yang diperlukan jelas hanya KTP aja sih sebenarnya ya, dan Oke. SID. Nah, ini KTP-nya para investor nih, SID Iya. ini ya. Nah, SID ini kadang-kadang perlu waktu, walaupun sekarang udah sangat cepat sih bikin SID ya, di IDX juga sudah sangat akomodatif sistemnya. Jadi saya pernah mencoba itu paling kurang dari 1 hari lah ya gitu udah. Tapi yang jelas masih perlu ada waktu ya, apalagi yang belum memiliki SID. Kalau bagi yang sudah memiliki ya tidak perlu, langsung saja memesan ya. Jadi ini yang penting ya, KTP itu penting karena memang hanya didesain untuk retail nih, untuk di pasar perdananya untuk Ori ya. Institusi seperti perbankan atau perusahaan lainnya itu dapat membeli Ori nanti di secondary market ya. Jadi untuk yang primary market ini yang kita tawarkan pada masa penawaran ini lebih khusus ke individual, makanya kita Ya. tekankan harus memiliki KTP seperti itu. Itu dia, sangat mudah sekali, modalnya cuman KTP, kemudian SID. Jadi kapan lagi nih pemirsa untuk segera saja ya memborong Ori 24 yang baru saja dirilis oleh pemerintah. Nah, menurut Pak Singgi nih, saat ini momentum yang tepatkah bagi para investor juga untuk berinvestasi di obligasi retail seperti Ori 24? Wah iya, ini pertanyaan yang sangat bagus nih, sering ditanyakan juga nih, kapan memang membeli Ori gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, memang saat ini ya kalau kita lihat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika masyarakat, dinamika pasar ya. Betul. Dinamika pasar keuangan ya, terutamanya kalau sekarang sih dari global ya. Jadi apa namanya, naik turun itu gampang sekali terjadi gitu ya. Volatilitas itu benar-benar terlihat sangat jelas gitu, dan memang banyak sekali investor-investor yang canggih ini. Kalau ada volatilitas saya bisa cuan Pak, iya silakan saja gitu, tapi tahan nggak jantungnya gitu kan. Kalau saya sih lebih nyaman investasi yang pasti-pasti aja, yang aman gitu ya, dan dijamin. Nah ini kan kalau Ori ini kan pasti dijamin oleh pemerintah dan aman juga ya, pasti nanti kupon maupun pokoknya itu akan dibayarkan. Jadi memang sangat cocok nih di era-era untuk yang saat ini volatilitasnya sangat tinggi, apalagi kalau kita lihat nih ya,
untuk yang kupon yang konvensional ini udah sangat menarik ya, Bapak Ibu sekalian ya, para pemirsa, kita lihat di sini udah kepala 6 semua nih ya, Betul. dari T3 dan T6 ini Iya, benar-benar iya. apa namanya, appetizer lah ataupun sweetener-nya udah lumayan nih, Hmm. sangat baik ya. Kalau dari domestik sendiri memang Pak Gubernur BI sudah menyatakan bahwa BI rate-nya sudah mencapai terminal rate gitu ke depan ya, Oke. mengingat inflasinya itu akan lebih terkendali. Jadi memang ini dengan kupon yang sangat menarik ini, saya rasa ini momentum yang bagus nih untuk para investor untuk membeli ORI di tahun 2023 ini. Jangan lupa Mas Pras dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah ORI yang terakhir di tahun 2023 ya. Yes. Jadi ini yang instrumen konvensional terakhir di tahun 2023 di kuartal 4. Jadi mumpung ada gitu, jadi silakan, pertawaran masih panjang, jangan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ORI 024, Betul. baik itu T3 maupun T6. Yes, apalagi dengan tenor yang beragam, kemudian tadi yieldnya sendiri ataupun hasilnya ya 6,1%, kemudian 6,35%, ini mana lagi sih investasi yang bisa memberikan return yang tetap lagi ya. Nah, Iya, ini kalau kita dijamin bicara, sampai 6 tahun nah tuh itu kalau. dia dijamin lagi oleh pemerintah sendiri. Jadi tidak ada lagi ya kemungkinan gagal bayar lah karena ini pemerintah yang punya. Nah, Betul. bagaimana Anda melihat Betul. dari demografi investor retail saat ini begitu? Apakah dominasinya masih di Pulau Jawa kah atau memang sudah mulai tersebar ke banyak wilayah Indonesia? Kalau demografi memang seiring dengan apa namanya, Ya, kegiatan ekonomi yang berpusat di Pulau Jawa, memang sampai saat ini Pulau Jawa masih menjadi basis investor ya, yang cukup tinggi untuk SBN retail. Namun demikian kalau kita lihat perkembangannya, ini cukup menggembirakan juga ya di pulau-pulau lainnya di luar Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Ini cukup menggembirakan, apalagi sekarang dengan adanya aplikasi yang cukup akomodatif bagi investor, asal ada internet gitu dan aplikasinya jalan, ini apa namanya, ini investor juga dapat dengan mudah gitu mengakses ya. Tinggal bagaimana kita mengedukasi dan memberikan literasi saja nih ke teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa ya, bahwa ada nih alternatif instrumen yang sangat menarik ya, lebih menarik dari tabungan tentunya. yes. Tapi lebih aman dari apa namanya, volatilitas pasar seperti itu, Mas. Jadi Baik. kedepannya sih mudah-mudahan kita harapkan penyebaran investor ini dapat lebih luas lagi di luar Pulau Jawa seperti Yes, itu. dan kita tahu secara nasional pun bahkan dominasi investor domestiknya sudah menguasai juga ya pasar Siap. surat utang negara Iya. begitu. Baik, Pak Singgi, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan dan bagaimana review terkait dengan ORI 24 yang sukses dan target semoga juga tercapai ya terkait dengan penerbitan dari ORI 24 di tahun 2023 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Singgi. Terima kasih Ya. semua. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.